Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, marilah kita awali bersama dengan bacaan doa agar pada pertemuan kali ini kita oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar pada kesempatan kali ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adilla aw udlama aw ajala aw yujala alayya rabbi zidni ilma. Syarat wajib daripada sholat Jumat. Syarat wajib daripada sholat Jumat adalah apa? Satu, harus syarat wajib. Satu, harus beragama Islam. Yang kedua, harus balik. Sudahkah kalian mengetahui tentang pengertian tentang sholat Jumat? Belum. Oke, kami jelaskan untuk pengertiannya. Pengertian sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan pada hari Jumat di waktu zuhur bagi laki-laki yang mana dilaksanakan secara berjamaah, diawali dengan 2 khutbah dan jumlah rakaatnya adalah 2 atau 2 rakaat. Oke. Siapa yang wajib melaksanakan ini? Ya tadi laki-laki. Kemudian apakah boleh perempuan? Tentu boleh-boleh saja. Kemudian perintah daripada sholat Jumat itu tentunya tidak berdasarkan hawa nafsu dari baginda Nabi atau dari keinginan para sahabat. Akan tetapi perintah daripada sholat Jumat itu adalah perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menegaskan tentang kewajiban daripada sholat itu? Apakah ada dalilnya? Ada, tentu ada. Dalil daripada sholat Jumat, yakni apa? Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Oke, untuk anak-anak sekalian, adakah yang sudah hafal dari surat Jumu'ah? Oke, siapa? Oh iya, Mas Musnan ya. Oke, tadi angkat tangan, hafal ya kira-kira? Ya, oke, silakan. Coba bunyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu alazim. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mas Husnan. Sebagaimana yang dibacakan oleh Mas Husnan tadi, itu adalah perintah daripada sholat Jumat, yakni ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman,
apabila kamu telah mendapatkan undangan, mendapatkan panggilan yaumil Jumat, yakni sholat Jumat, fas'au, bersegeralah ila zikrillah, untuk menuju mengingat Allah. Yang ada di pasar, yang ada di kantor, yang ada di sekolah, dimanapun berada, harus segera bergegas menuju ke masjid. Ya, wajar baik. Kemudian apa? Tinggalkanlah jual beli. Jangan akhirnya mentang-mentang dagangannya laris, akhirnya tetap jualan sampai nggak pulang-pulang, nggak mengerti waktunya sholat Jumat. Ini yang menyebabkan nanti mereka tidak mengetahui tentang fadilah daripada sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan demikian itu, maka kamu sekalian adalah termasuk orang-orang yang mengetahui. Artinya fadilahnya banyak sekali. Oke, sekalian, kita tahu bahwasanya dalam sholat Jumat tentu ada syarat wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Di antaranya yang pertama adalah dia harus Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah melaksanakan sholat Jumat. Misalkan orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi dan sebagainya, maka tidak sah dalam melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah balik. Balik artinya sudah dewasa dengan ketentuannya. Misalkan laki-laki adalah 15 tahun, 9 tahun untuk perempuan. Kalau 19 tahun, 15 tahun ini adalah ukuran daripada batasan yang paling maksimal baik laki-laki atau perempuan. Bila mana perempuan ini sudah usia 9 tahun sudah menstruasi, maka dia sudah dikatakan sebagai balik. Tapi belum sampai usia 15 tahun, maka dia baru dikatakan balik pada saat usia 15 tahun. Begitu juga dengan yang laki-laki, batasannya adalah 15 tahun. Di saat dia itu usia 10 tahun tetapi dia sudah mimpi basah, kemudian mengeluarkan mani, maka dia sudah termasuk kategori balik. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga adalah syarat wajibnya sholat Jumat adalah harus laki-laki. Tidak boleh tidak. Wajib laki-laki. Bagi perempuan boleh tak melaksanakan sholat Jumat? Boleh nggak? Boleh? Boleh. Kalau dan itu hukumnya tidak wajib. Yang wajib atau fardu ain adalah laki-laki. Kemudian yang keempat adalah berakal. Dia harus punya akal, kemudian dia sehat badannya, kemudian dia berada di atau bermukim di tempat itu atau daerah tersebut. Artinya kalau sekarang bisa dikatakan orang yang sudah ber-KTP, KTP atau domisil. Ada pertanyaan dari kalian? Ya. Silakan Mbak Naila. Bagaimana hukum dan alasannya bagi seorang wanita yang masih muda itu tidak mengikuti sholat Jumat, tetapi seorang nenek-nenek yang sudah tua itu mengikuti sholat Jumat? Oke, terima kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Begini, untuk wanita ini dalam syarat tadi tidak dimasukkan, ya, termasukkan dalam syarat wajib daripada sholat Jumat. Yang wajib adalah laki-laki. Justru kalau perempuan ini adalah hukumnya sunnah atau boleh, hukumnya boleh. Dan apalagi kalau perempuan memaksakan diri, perempuan muda memaksakan diri untuk mengikuti sholat Jumat, dan itu nanti malah menimbulkan fitnah yang besar yang di lingkungan atau di sekitar masjid, maka justru hukumnya haram ketika dia melaksanakan atau mengikuti sholat Jumat. Berbeda lagi dengan nenek-nenek tua yang sudah usia 60-an ke atas,
pas lah. Ketika ada lelaki atau bertemu lelaki itu tidak tertarik ya, tidak syahwat ya, tidak menimbulkan syahwat, maka ini boleh-boleh saja bagi nenek tua. Beda lagi kalau yang masih muda, itu gampang membuat daripada fitnah. Kalau ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua, tentu sangat tidak, atau tidak ada rasa pada laki-laki atau laki-laki dan sebaliknya, gitu ya. Jadi justru kalau perempuan tidak wajib. Oke, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Action. Anak sekalian, tadi sudah Pak Hanafi jelaskan panjang lebar terkait dengan sholat Jumat. Adakah kalian dari penyampaian hari ini yang kurang dapat dipahami atau punya unek-unek masalah yang terkait dengan sholat Jumat? Adakah di kalian? Ada? Ada? Oke. Wah, semuanya bertanya. Ya, saya pilih aja. Nah, kamu aja. Disunahkan ketika mau sholat Jumat kita terlebih dahulu mandi. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang bersih dan juga bagus. Kemudian diutamakan yang berwarna putih, memakai wangian, kemudian juga mau memotong kuku, dan juga pada saat hari Jumat itu sebelum khutbah ada atau dilaksanakan, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran, kemudian wirid atau bacaan sholawat. Ini yang harus kita laksanakan agar kita mendapatkan fadilahnya daripada sholat Jumat. Oke. Kemudian adakah hal-hal yang bisa menghalangi daripada orang melaksanakan sholat Jumat? Di antara yang menghalangi daripada sholat Jumat, yang pertama adalah karena adanya sakit. Kedua, karena hujan. Apabila karena hujan itu orang mendapat kesukaran untuk pergi ke tempat sholat Jumat, itu di antara yang menghalangi kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak ada seperti itu, ya kita tetap harus melaksanakan sholat. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah hikmah daripada sholat Jumat. Sudah tahu? Yang pertama adalah ketika kita melaksanakan sholat Jumat, yang dapat kita rasakan atau kita peroleh adalah satu adalah bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua adalah mampu membina persatuan dan kesatuan umat. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang datang berduyun-duyun secara bersama-sama dalam satu waktu, yakni waktu zuhur di hari Jumat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ini akhirnya memperkuat daripada persatuan dan kesatuan umat Islam. Kemudian juga bisa menambah daripada disiplin bagi jamaah. Jamaah ketika hari Jumat kan semuanya meluangkan waktu untuk berangkat pergi ke masjid. Karena tidak bisa digantikan dengan hari yang lain, itu tidak bisa. Maka dengan adanya seperti itu, maka kedisiplinan ini akan tumbuh menjadi karakter daripada pribadi umat Islam. Kemudian yang terakhir adalah bisa mendidik dan juga mencerdaskan daripada bangsa. Tapi kenapa? Karena di sana ada khutbahnya, ada penyampaian khazanah keilmuan, penyampaian pengetahuan, sehingga mampu menambah ilmunya, menambah pengetahuan agamanya, pengetahuan umumnya, dan juga meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Inilah daripada hikmah dilaksanakan atau dilakukannya sholat Jumat. Semoga kita bisa melaksanakan sholat Jumat ini tanpa ada halangan sedikit pun, sehingga kita tetap istiqomah bisa menjalankan sholat Jumat, khususnya bagi kita semuanya laki-laki. Karena apa? Orang yang melaksanakan
haji kecil. Subhanallah, ini fadilahnya luar biasa. Oke, begitu anak sekalian untuk pertemuan kali ini. Dan sebelum kita akhiri bersama pada kesempatan kali ini, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, nanti bisa sebagai penguat untuk kalian dalam pertemuan kali ini. Silakan dijawab ya. Oke, siap? Oke, ada quiz untuk kalian. Yang pertama adalah orang yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat adalah A. perempuan muslim, B. anak-anak, C. orang sakit yang berat, dan D adalah laki-laki muslim yang telah balik. Jawabannya apa yang paling benar di antara 4 tersebut? D. Oke, benar. Pertemuan kali ini marilah kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga perhatiannya sekalian. Semoga kalian mendapatkan ilmu